Shalom, puji nama Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat bertemu dalam kasih Kristus. Puji syukur pada Tuhan kalau pada kesempatan malam hari yang indah ini kita boleh datang berkumpul bersama di ibadah doa malam. Mari kita mau satukan hati kita mau berikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Kita menaikkan pujian pada lebar pujian ini dengan judul Pembuat Mujizat. Haleluya, terpuji dalam nama Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang ajaib ya Tuhan, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena kuasa. Haleluya, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu di dalam kelemahanku, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu yang membelah laut, yang terbuka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut, yang terbuka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah, yang terbuka badai, yang terbuka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut, yang terbuka badai, amin, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati, Kau berbuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati, Kau berbuat mujizat sejati. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan, di mana kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Ini semua anugerah-Mu Tuhan, semua kemurahan Tuhan pada hidup kami masing-masing. Biarlah kami mau sungguh-sungguh lebih melekat kepada Tuhan, lebih takut dan hormat akan Tuhan, karena kami hidup di akhir zaman penuh segala tantangan dan rintangan. Tetapi kami mempunyai Yesus yang luar biasa,
Mujizat-Mu tetap berkuasa atas kami semuanya Tuhan. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, kalau kami setia dan melekat kepada Tuhan, maka Tuhan selalu membela dalam kehidupan kami. Tuhan selalu memberkati anak-anak-Mu yang takut dan hormat akan Tuhan. Oh, terima kasih Bapak yang baik. Biarlah malam hari ini kami boleh menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus yang berkarya pada malam hari ini, dari permulahan, pertengahan sampai selesainya. Kami minta urapan Tuhan, kami minta jamahan Tuhan. Biarlah semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pada malam hari ini, Tuhan memberkati. Tuhan pakai menjadi alat-Mu yang indah. Baik setiap kami Tuhan yang hadir malam hari ini, Tuhan, kami juga ingin rindu sekali membalas kasih dan cinta-Mu yang besar. Biarlah pakai setiap kami, apa yang kami bisa membalas talenta setiap kami gunakan untuk memuliakan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena jiwa-jiwa Tuhan yang mundur, yang lemah, Kau ampuni mereka Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Kami tidak bisa Tuhan dengan kekuatan kami, tetapi kami percaya Roh Kudus sendiri akan berkarya menggerakkan hati mereka, supaya semua boleh sadar, semua boleh menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Jika masih ada saudara-saudara kami yang belum tiba, Tuhan juga lindungi tibakan dengan selamat. Kami mau sama-sama agungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Jamah dan berkati setiap yang hadir pada malam hari ini. Yang sakit dapat kesembuhan dari Tuhan, yang lemah dapat kekuatan, yang jalan buntu Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom, puji nama Tuhan. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Betapa kami bersyukur, kami punya Tuhan Allah yang besar. Amin. Dia pembuat mujizat sejati. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Yang membelah laut, yang terungkap badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Dia buka jalan bagiku. Kau
bilang berpujian. Waktu berlimpah maupun kurang, kami katakan tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan keselamatan di setiap musim, di setiap musim kehidupan.
Kami bersyukur, terima kasih Tuhan pada malam hari ini Bapak. Penyertaan perlindungan atas kami saat ini Bapak. Kami percaya Engkau hidup, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Urapi hamba-Mu Tuhan yang mau menyampaikan kebenaran-Mu Bapak. Sehingga Tuhan firman-Mu tertanam dalam hati kami masing-masing. Supaya kami semakin indah di hadapan-Mu, semakin berkenan Bapak. Kami serahkan Tuhan doa Mandarin pada malam hari ini Bapak. Engkau campur tangan Bapak atas Pak David juga Bu Julian Tuhan. Beri kemampuan, kekuatan yang baru. Tambahkan hikmat-Mu Tuhan, supaya semakin indah Tuhan. Doa Mandarin diberkati Tuhan Allah yang hadir pada saat ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terbeban Engkau lepaskan Bapak. Oh Tuhan, kami percaya yang mempunyai masalah Engkau buka jalan. Kami yakin Bapak Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami saat ini. Supaya semakin indah, semakin dewasa rohani mereka Bapak. Semakin kuat Tuhan. Walaupun badai terpang menopang, tapi mereka tetap kuat di dalam Engkau Bapak. Kami percaya Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan ibadah Mandarin kalau hari Minggu Bapak. Engkau pakai hamba-hamba-Mu, Engkau pakai leader juga Tuhan, untuk menjadi berkat supaya semakin indah Tuhan. Mereka Bapak semakin berkenan di hadapan-Mu, semakin cinta Engkau Bapak. Kami rindu Tuhan jemaat Mandarin dipulihkan, diberkati Tuhan. Kami serahkan semua gereja GBPS ke dalam tangan-Mu Bapak. Terus Engkau beri acara Tuhan, setiap hari Minggu, setiap hari Jumat terus Tuhan. Kami percaya Bapak, kami serahkan semuanya Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan Engkau terus menyertai. Sehingga mereka dikuatkan, mereka dipulihkan Bapak. Di dalam nama Yesus terus Engkau berbicara Tuhan. Tegur kami melalui firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami semua. Sepulang kami dari tempat ini Tuhan, kami mendapatkan kelegaan, kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Ya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Izinkan saya memberikan pengumuman singkat. Besok Minggu seperti biasa ibadah Mandarin jam 9:15 kita akan mulai penyembahan. Dan saya ingatkan untuk Jumat yang akan datang, Jumat tanggal 16 Agustus, doa malam libur 1 kali. Karena saya yakin dan percaya setiap tempat tinggal kita pasti ada acara, ya, kemana-mana akan sulit. Sehingga daripada nanti kita buka doa malam akan banyak kendala, doa malam Jumat depan kami liburkan 1 kali. Tetapi bukan berarti bulan ini libur hanya 1 kali, masih ada 2 kali doa malam di bulan Agustus ini. Ya, puji Tuhan, malam hari ini kita diberkati Tuhan karena yang akan melayani untuk penyampaian firman Tuhan adalah Pendeta Yakub Trihandoko. Ya, kenapa saya bilang kita diberkati? Cari jadwal beliau susahnya bukan main. Ya, kalau hari Minggu mungkin sudah 2 tahun penuh. Ya. Tapi untuk hari Jumat kita langsung diberi kasih kemurahan Tuhan, kita bisa dapat jadwalnya. Saya harap setiap kita boleh konsentrasi untuk waktu sejenak mendengarkan suara Tuhan, sehingga nanti setiap kita pulang kita terima dan bawa berkat Tuhan. Amin. Waktu dan tempat saya bersilakan. Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya, saya bersuka cita sekali ya tiap kali khotbah di GBPS karena rumah saya sendiri. Jadi sebagaimana yang banyak di antara kita tahu, saya bertobatnya dari GBPS, dari GBPS Semarang. Saya sekolah teologinya juga di GBPS ya, di STAS gitu. Jadi saya lulus tahun berapa? 97, 98 saya lulus di situ. Saya bersyukur bisa bertumbuh dari gereja ini. Makanya tiap kali saya khotbah di GBPS manapun, saya selalu merasa coming home gitu, coming home. Kayak sequelnya Spider-Man yang ketiga ya. Jadi coming home, kembali kepada rumah sendiri. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang penyembahan berhala. Wow, kita pikir apa nggak terlalu kuno temanya
tentang penyembahan berhala. Padahal tidak ada patung, tidak ada gambar yang kita sembah. Tapi tahukah kita bahwa penyembahan berhala itu merupakan dosa yang paling sering kita lakukan dan dosa yang paling berbahaya. Bahkan orang Yahudi berkata, sejak dulu berkata, bahwa asal segala kejahatan itu adalah penyembahan berhala. Penyembahan berhala bukan cuma dosa yang terutama, tetapi yang menjadi penyebab dari dosa-dosa yang lain. Mengapa bisa demikian? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Tetapi izinkan saya menegaskan sekali lagi bahwa penyembahan berhala adalah dosa yang paling berbahaya dan dosa pertama yang menyebabkan berbagai macam dosa lainnya. Tidak heran kalau kita membaca 10 perintah Allah. Masih ingat 10 perintah Allah? Perintah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu Pancasila ya. Jadi kalau kita melihat 10 perintah Allah, maka kita tahu yang pertama kali keluar itu berkaitan dengan penyembahan berhala. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu penyembahan berhala. Lalu perintah yang kedua apa? Jangan membuat gambar atau patung untuk disembah, penyembahan berhala lagi. Jadi penyembahan berhala itu munculnya di awal banget dari 10 perintah, dan bukan cuma muncul di awal, tetapi juga muncul 2 kali di awal. Mungkin kalau munculnya sekadar di awal masih oke, Pak. Tapi ini bukan cuma muncul di awal, tapi munculnya sebanyak 2 kali. Dan bukan kebetulan ketika Tuhan mengatur 10 perintah, 2 perintah penyembahan berhala ditaruh di depan. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara yang membuat 10 perintah Allah, kira-kira perintah pertama apa? Jangan ada, kira-kira apa? Jangan ada yang membantah saya, kurang lebih gitu ya. Karena saya bebas mengatur semau saya. Kira-kira kalau kita menyusun perintah 10 perintah, pertama larangannya apa? Jangan ada, bingung ya? Karena jumlah dosa itu kan banyak sih. Jumlah dosa itu begitu banyak, tapi menariknya yang ditaruh di awal adalah penyembahan berhala, dan bukan cuma ditaruh di awal, tetapi ditaruh 2 kali. Memang ditaruh di awal, yang pertama kali kita lihat belum tentu yang paling penting. Misalnya orang mencari jodoh, pertama kali yang dilihat mesti penampilannya, benar atau betul? Tetapi kan belum tentu penampilan itu yang paling penting, ya kan? Yang dilihat pertama belum tentu yang paling utama, setuju? Tetapi kalau sampai yang pertama itu diulang 2 kali, pasti ada alasannya dong. Dan di dalam 10 perintah Allah nanti kita akan melihat semua dosa yang lain memang bersumber dari penyembahan berhala. Bagaimana bisa? Mari kita melihat dosa pertama yang dilakukan manusia, yaitu di dalam Kejadian pasal 3. Mari kita membaca Kejadian pasal yang ketiga. Kita membaca ayat 1 sampai yang ke-6. Mari kita membaca ayat 1 sampai yang ke-6. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama secara bergantian. Yang banyak dosanya membaca ayat yang ganjil, yang sedikit dosanya ayat yang genap. Ya, kita mulai dari ayat yang pertama yang banyak dosanya, silakan. Oke, saya aja ya yang baca ya. Kelihatannya saya paling banyak dosanya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu selalu perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saya percaya cerita ini bukan cerita yang asing bagi kita. Kita semua pasti pernah mendengarkan khotbah berkali-kali dari bagian ini. Dan bukan kebetulan kalau dosa pertama manusia, nanti saya akan terangkan berkaitannya dengan penyembahan berhala.
yaitu manusia ingin menjadi seperti Allah. Dan bukankah itu penyembahan berhala? Kalau ada yang lain selain Allah yang benar, yang kita jadikan Allah, entah itu diri sendiri, entah itu orang lain, entah itu apapun juga, maka itulah yang disebut dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Dan bagaimana kita bisa jatuh di dalam penyembahan berhala? Bagaimana Hawa jatuh ke dalam penyembahan berhala? Dan mari kita akan lihat bersama-sama 2 poin esensi inti penyembahan berhala. Dan saya yakin saya dan saudara itu juga seringkali jatuh di tempat yang sama. Yang pertama, inti dari penyembahan berhala itu adalah meragukan kebaikan Tuhan. Jadi penyembahan berhala muncul ketika manusia meragukan kebaikan Tuhan. Coba kita baca ya, ular itu kan berkata begini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi pertama-tama ular itu memberikan pertanyaan yang dia sudah tahu jawabannya apa, tapi pertanyaan itu menimbulkan kecurigaan dalam diri Hawa. Ular bertanya, tentu Tuhan melarang kamu makan semua pohon, bukan? Dan ular kira-kira sudah tahu nggak jawabannya Hawa? Tahu? Hawa pasti akan berkata begini, no, bukan. Semua boleh kami makan, cuma satu yang tidak boleh. Disitulah ular mulai memberikan benih keraguan yang lain, berkata, pernah mikir nggak kenapa yang satu itu tidak boleh? Semua boleh dimakan, kenapa yang satu tidak boleh? Penasaran nggak sih? Bayangkan Bapak Ibu Saudara jadi Hawa misalnya. Kita kan seringkali menyalahkan Adam dan Hawa kan, seolah-olah berkata, seandainya Tuhan menciptakan saya, tentu manusia tidak akan jatuh ke dalam dosa. Saya pernah makan kepiting bersama anak saya, dan dia banyak bicara tentang teologi. Anak saya kan suka kepiting. Sekarang dia malah jadi hamba Tuhan juga di Amerika, jadi worship pastor di sana. Nah pada waktu makan, dia masih kecil begitu kan, masih SMP kelas 1 begitulah, ngobrol-ngobrol dengan saya, dan dia bertanya banyak hal, termasuk tentang kejatuhan Adam. Dan dia berkata begini, Pak, kenapa sih Tuhan ciptakan Adam? Harusnya Tuhan itu ciptakan Apin. Dia panggilan kesayangannya Apin. Kalau Tuhan ciptakan Apin, tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena yang ditawarkan itu kan buah. Kalau Apin, milih makan uangnya. Karena daging ular lebih enak daripada buah, katanya begitu. Jadi kalau Apin yang diciptakan Tuhan, Apin yakin manusia tidak jatuh ke dalam dosa gitu. Lalu saya coba jawab macam-macam gitu kan. Terus dia dialog lagi kan, gua debat lagi. Terakhir saya ngomong gini, tapi ada satu hal yang kamu harus berterima kasih sama Adam dan Hawa. Apa itu Pak? Karena kalau mereka nggak jatuh ke dalam dosa, kita nggak bisa makan daging, kita nggak bisa tahu kalau kepiting itu enak. Lalu dia bilang, wah puji Tuhan yang diciptakan Adam dan Hawa, katanya. Karena mereka berdosa, kita bisa merasakan kepiting yang enak gitu. Nah kita kadang-kala seperti anak saya yang masih kecil waktu itu, yang berpikir bahwa kalau seandainya yang diciptakan itu kita tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Apalagi kalau kita tidak suka makan buah. Di sini siapa yang suka makan buah? Iya, semua. Nggak semua. Saya tahu beberapa orang nggak suka buah, benar ya sih? Ada beberapa orang tidak suka buah. Bahkan saya pernah ketemu orang ya. Thank you. Bahkan ada orang yang alergi buah, benar-benar dengan baunya saja itu dia sudah alergi. Percaya nggak? Bahkan dia ngomong ke saya gini, tahu nggak? Bengkoang, mentimun itu baunya menyengat. Hah? Bayangkan ya kalau ada durian jarak 2 km, mesti dia sudah cium. Wong mentimun lo nggak bau loh. Lebih bau yang bawa buahnya itu daripada buah yang dibawa kan. Dia tuh bisa cium baunya mentimun, dia tuh bisa cium baunya bengkoang. Dan dia itu kalau misalnya ya makan gitu, makan nasi goreng, dia sudah pesan nasi gorengnya jangan dikasih buah apa-apa, jangan dikasih sayur apa-apa. Itu nanti kalau orangnya lupa untuk cuci wajannya itu gorengannya, sebelumnya ada sayurnya, tapi nggak dicuci bersih, langsung bikin nasi goreng, dia bisa tahu. Penciumannya tajam banget, dia nggak suka sayur, nggak suka buah. Nah mungkin orang-orang semacam itu akan berkata begini, hah, kalau yang dicobain ular saya, nggak mungkin jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Saya nggak suka buah soalnya begitu. Tapi sebetulnya bukan masalah buah sih.
Bukan masalah buah. Kenapa saya katakan bukan masalah buah? Karena kalau kita membaca di pasal 2, semua buah di Taman Eden itu enak. Semua buah itu enak. Coba ya kita baca pasal yang kedua. Yang membawa Alkitab silakan membaca pasal 2 ayat yang ke-9. Saya bacakan demikian. Lalu Tuhan Allah, pasal 2 ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Siapa bilang pohon yang buahnya menarik itu cuma buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Tidak. Semua pohon di Taman Eden semuanya menarik perhatian karena memang indah kelihatannya dan sedap untuk dimakan. Tapi persoalannya adalah manusia itu memang kadang-kadang nggak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Tuhan itu memberi banyak hal, tapi kita lebih fokus pada satu hal yang negatif dalam hidup kita. Saya pernah berada di sebuah pelayanan, saya di perjalanan di pesawat, saya memberitakan Injil ke orang bule di situ. Lalu orang bule itu berkata dia ateis. Dan saya bertanya, mengapa dia ateis? Ateis itu tidak percaya Tuhan gitu. Dia tidak percaya bahwa ada Tuhan. Lalu dia berkata begini, waktu saya tanya, kenapa kamu tidak percaya Tuhan ada? Dia menjawab begini, kalau Tuhan ada, mengapa ada bencana alam? Bencana alam itu tidak teratur dan itu menyengsarakan manusia. Kalau Tuhan ada, mengapa ada bencana alam? Berarti Tuhan tidak ada. Sebab kalau ada, dia pasti akan mengatur alam semesta dengan baik. Pada waktu saya mendengarkan dia bilang begitu, saya tanya kepada orang ini, menurut kamu kira-kira dalam setahun ada berapa bencana alam? Dia bilang tidak tahu. Dia kira-kira lah. Kira-kira berapa dalam setahun? Kalau saya bilang ya, bencana alam sebulan sekali, menurut kamu cukup fair nggak? Dia bilang ya oke lah. Oke, berarti setahun ada berapa? 12 kali kan, saya bilang berarti 12 kali bencana alam. Dia bilang oke lah, masuk akal. Lalu saya tanya sama dia begini, jadi dari 12 bencana alam yang kamu sebut tidak teratur, kamu yakin, sudah yakin Tuhan tidak ada? Dia bilang iya. Terus saya ingatkan dia, kamu tahu berapa hari di dalam setahun? Dalam setahun itu 365 hari. Berarti kalau di dalam setahun ada 12 bencana alam, dalam setahun dunia ini teratur sebanyak berapa? 350. Iya. 350 lebih. Dan saya tanya kepada dia, mengapa kamu nggak bisa bersyukur untuk ratusan hari yang teratur? Kenapa kamu pilih untuk melihat 12 kali dalam setahun yang buruk? Itulah sebabnya kamu meragukan Tuhan. Itulah sebabnya pada akhirnya kamu menyangkali Tuhan itu ada. Dan jujur ya, persoalan ini bukan cuma persoalan orang bule ini, tapi persoalan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian di sini. Kita seringkali meragukan kebaikan Tuhan dengan berkata begini, kenapa aku jatuh ya hari ini? Kenapa Tuhan gak jaga aku? Loh, kita lupa berhitung. Kita ini seumur hidup jatuh berapa kali sih? Pernah nggak mau jatuh nggak jadi? Pernah ya, berapa kali ya? Mau jatuh nggak jadi kan ya? Benar nggak sih? Tapi kita nggak pernah bersyukur untuk itu. Ada seorang penulis Alkitab, penulis terjemahan Alkitab, tafsiran Alkitab, maafkan, seorang ahli teologi yang bernama Matthew Henry. Dan suatu ketika dia dicopet orang, dompetnya dicopet orang, dan dia memberikan 15 alasan untuk bersyukur. Saya nggak perlu bahas semuanya, karena khotbah saya temanya bukan respons terhadap copet, bukan begitu. Saya cuma memberikan beberapa contohnya. Dia berkata begini, terima kasih yang diambil dompetku, bukan nyawaku. Terima kasih yang mencopet orang lain, bukan aku. Terima kasih uangku telah diperlukan oleh orang lain. Terima kasih karena seumur hidup aku baru sekali dicopet. Banyak hal yang dia bisa syukuri, sehingga walaupun dia dicopet, dia masih tetap bisa berkata Tuhan itu baik. Tapi persoalannya adalah kita seringkali
memilih untuk melihat yang buruk. Padahal semua yang dikasih Tuhan itu baik loh. Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali satu. Lah kok manusia tuh fokusnya ke satu ini loh. Kenapa nggak boleh dimakan? Berarti ada something ini. Berarti ada maksud buruk dari Tuhan ini. Lalu iblisnya berkata, benar memang ada maksud buruk. Dan itu nanti kita bahas poin yang kedua. Tapi saya ingin fokuskan di sini dulu. Kita seringkali, saudara, tidak bisa bersyukur untuk apa yang sudah ada di tangan kita. Kita lebih mudah protes sama Tuhan untuk apa yang terlepas dari tangan kita. Beberapa tahun yang lalu cukup lama, mama saya itu meninggal dunia. Setelah sakit berapa minggu, kemudian meninggal dunia. Meninggal dunianya pada waktu saya telepon. Jadi saya ditelepon CC saya di Semarang, karena mama tinggal di Semarang. Semua sudah kumpul di situ, dan saya tahu itu momen terakhirnya mama. Lalu saya minta di speaker ke telinganya mama, karena mama katanya badannya udah dingin, kaku dan sebagainya. Lalu saya beritakan Injil ke mama sekali lagi. Walaupun mama sudah Kristen, sudah rajin ke gereja, tapi saya nggak mau resiko. Jadi saya beritakan Injil lagi kepada mama, dan saya tantang mama untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya katakan ke mama, mama sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mama nanti disambut oleh Tuhan Yesus. Lalu mama saya senyum, wah cece saya semuanya senang, teriak, mama seger lagi. Tapi setelah itu mereka nangis luar biasa, dan saya tahu apa yang terjadi. Itu senyum mama yang terakhir, saudara. Jadi ketika mama meninggal, saya itu masih ditelepon begini. Saya butuh beberapa waktu, saya taruh handphone saya, dan saya bertanya sama Tuhan. Saya punya dua pilihan. Satu, saya bisa saja marah sama Tuhan. Saya bertanya, kenapa mama diambil dari hidup saya? Kenapa saya belum sempat membahagiakan mama? Mama ambil. Diambil oleh Tuhan dari hidup saya. Tapi yang kedua, saya bisa bersyukur untuk puluhan tahun mama ada bersama dengan saya. Dan akhirnya saya berlutut, saya memilih yang kedua. Saya berkata, terima kasih sudah memberikan mama puluhan tahun untuk saya. Terus saya berdoa, amin. Nangis, tetap nangis. Sedih, tetap sedih. Tapi saya tidak pernah meragukan kebaikan Tuhan di dalam peristiwa itu. Kenapa? Karena saya memilih untuk melihat semua pohon yang boleh dimakan. Bukan fokus pada satu yang tidak boleh dimakan. Dalam hidup kita jujur ya, kebaikan Tuhan banyak gak? Banyak. Tapi masih sering kecewa gak sama Tuhan? Gara-gara satu hal, benar gak sih? Gara-gara satu hal, hanya gara-gara jatuh misalnya begitu, lalu kita marah sama Tuhan. Hanya gara-gara kita gagal, kita marah sama Tuhan. Ada berapa banyak orang Kristen yang saya temui marah kepada Tuhan, berkata begini, kalau Tuhan ada, mengapa Tuhan izinkan saya mengalami kejahatan ini? Mengapa Tuhan tidak menjaga saya, dan seterusnya. Dia gak sadar bahwa selama ini Tuhan menjaga dia ribuan kali. Tapi kita memilih untuk fokus pada yang negatif dalam hidup kita. Dan itulah cara asal mula nanti kita menyembah berhala. Karena kita nggak puas sama Tuhan, benar nggak sih? Kalau kita nggak puas sama Tuhan, kita kepengennya apa? Cari gantinya. Kita nggak puas kok. Kalau nggak puas ya kita sering cari gantinya. Bagaimana kita bisa nggak puas sama Tuhan? Yaitu kalau pikiran kita sudah ditipu oleh iblis, dan iblis berkata, lihat tuh, kenapa terjadi gini dalam hidupmu? Kalau Tuhan baik, kenapa suamimu begini? Kalau Tuhan baik, kenapa istrimu gini? Kalau Tuhan baik, kenapa anakmu gini? Kita lupa melihat semua pohon yang lain yang baik sebenarnya, yang kita bisa nikmati, yang kita berhari-hari juga nikmati terus bersama dengan Tuhan. Tapi kita memilih untuk protes kepada Tuhan, meragukan kebaikan Tuhan. Itu yang pertama. Mengapa kita bisa jatuh dalam penyembahan berhala? Karena kita meragukan kebaikan Tuhan. Yang kedua, poin yang terakhir, mengapa kita sering jatuh dalam penyembahan berhala? Karena kita menentukan sendiri apa yang baik, apa yang tidak baik. Jadi kalau yang pertama kita meragukan kebaikan Tuhan, yang kedua kita menentukan sendiri apa yang baik dan apa yang tidak baik. Coba kita lihat
ular berkata apa? Ayat keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tuhan itu cuma nakut-nakutin kamu supaya, ayat 5 ini, Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan ya, di pasal 1 ayat 26 Tuhan berkata begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27, maka Allah menjadikan manusia itu menurut gambarnya. Jadi manusia itu gambar Allah. Berarti manusia sudah seperti Allah nggak sih? Gambar Allah. Ya, berarti manusia itu sudah seperti Allah. Dia gambar Allah kok. Ya memang bukan Allah, tapi kan seperti Allah. Gambar Allah kok. Tapi ternyata ular tidak berhenti sampai di situ. Ular berkata begini, kamu tahu nggak? Kamu jangan puas kalau cuma jadi gambar Allah. Lah kalau kamu bisa menjadi Allah, buat apa kamu cuma jadi gambar Allah? Kalau kamu jadi Allah, kamu bisa menentukan yang baik dan yang jahat. Dan ini adalah tawaran yang menggiurkan, tapi bodoh. Kenapa bodoh? Kalau kita lihat di pasal 1 dan pasal 2, yang berhak berkata baik dan tidak baik siapa? Allah ketika menciptakan ini, Tuhan berkata, lalu Allah melihat terang itu, dan Allah menamainya terang itu, lalu Allah melihat itu baik. Lalu Allah menciptakan yang lain, Tuhan melihat yang dijadikannya itu baik. Di pasal 1 itu Tuhan berkata baik, 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 baik. Terakhir, sungguh amat baik. Di pasal 1 bagian terakhir, Allah juga berhak menentukan tidak baik. Di pasal yang kedua, waktu Adam sendirian, Tuhan berkata apa? Tidak baik. Laki-laki seorang diri saja. Garis bawahi ibu-ibu ya, tidak baik, bukan tidak ramai. Kita nggak pernah bilang tidak ramai laki-laki seorang diri saja. Sebab kalau cuma untuk meramaikan suasana, Tuhan tidak akan ciptakan wanita. Tuhan akan ciptakan rokok, nggak ada lo, nggak rame. Allah menciptakan perempuan itu bukan untuk meramaikan dunia ini, bukan. Allah menciptakan perempuan supaya laki-laki menjadi lebih baik. Tidak baik laki-laki seorang diri, dikasih penolong supaya apa? Supaya baik. Jadi yang berhak menentukan baik atau tidak baik itu Tuhan. Tapi manusia digoda oleh ular. Kamu maksud puas sih cuma jadi gambar Allah? Kamu bisa kok jadi seperti Allah, benar-benar jadi Allah kamu. Dengan cara apa? Kamu bebas menentukan yang baik mana, yang jahat mana. Coba ya kita tes sekarang ya. Kita tes. Mati muda, baik atau tidak baik? KPR-nya masih panjang ya. Padahal saya tanya belum tanggal 2 ya ini ya. Belum tanggal 2 ya. Jujur kalau kita misalnya lihat nih, kita pergi ke Adijasa gitu kan. Terus lihat yang meninggal di situ. Umurnya 35 tahun. Kita bilang apa? Sahno, bener ya. Sahno ya. Umur 35 tahun sudah mati. Berarti itu baik atau enggak baik? Tidak baik ya. Bayangkan seandainya yang ada di Adijasa itu Yesus. Yesus mati umur berapa? Ya 30-an. 30-an Yesus mati umur 30-an. Berarti tidak baik kan? Loh sekarang jadi baik. Selama yang mati muda bukan saya dan keluarga saya baik Pak. Walaupun yang mati muda Yesus biarlah itu tetap baik gitu kan. Misalnya nih, orangnya itu dari lahir miskin sampai matinya pun miskin. Jadi lahir, tempat lahirnya itu pinjem orang. Mati pun tempat matinya pinjam orang. Baik atau enggak baik? Mulai bingung sekarang jawabnya. Baik atau enggak baik? Tidak baik. Benar ya?
Tapi bukankah Yesus Kristus lahir dan matinya pinjam tempatnya orang? Dia nggak punya tempat sendiri. Coba lagi. Jadi orang itu berbuat baik terus, tapi terakhir ditinggalkan semua orang. Sakno atau enggak? Baik enggak? Enggak kan? Tapi Yesus mengalami itu bukan? Selama dia hidup dia berbuat baik kepada semua orang. Tapi di akhir hidupnya ditinggalkan murid-muridnya, ditinggalkan bangsa Yahudi yang selama ini ribuan orang sudah dia tolong, tapi dia dibiarkan begitu. Kalau kita disuruh mengukur berdasarkan kita sendiri, kita pasti akan mengatakan semua yang dialami Yesus itu buruk. Tapi dalam kenyataannya kita semua bersyukur, karena semua yang dialami Yesus mendatangkan kebaikan untuk kita. Sehingga kita bisa berkata yang dialami Yesus itu baik. Kenapa? Karena mendatangkan kebaikan. Tapi kita seringkali gak bisa melihat itu, karena kita selalu menyamakan kebaikan dengan kenyamanan. Kebaikan dan kenyamanan disamakan, belum tentu sama. Coba saya tes sekali lagi ya. Tadi sudah gagal ya ujiannya, jadi saya harap yang kedua ini bisa sedikit berhasil ya. Jadi ini coba ya. Kalau saudara sedang sakit, saya percaya Allah akan mengerjakan kebaikan kepada saudara, dan saudara akan sembuh, benar ya? Kalau saudara miskin, Allah akan mengerjakan kebaikan dalam hidup saudara, dan saudara percaya saudara akan menjadi kaya. Kalau saudara gagal, saudara akan menjadi berhasil. Kalau istri saudara cerewet, bingung sekarang. Kalau suami Anda ngomongnya selalu ketus, Allah berbuat kebaikan apa coba? Halo, yang konsisten ya, tolong ya, yang konsisten ya. Saya ulang sekali lagi supaya kita paham ya. Sakit baiknya sembuh, gagal baiknya berhasil, ya kan? Miskin baiknya kaya, istri cerewet, ya kan? Harusnya kita ngomong gini, istri cerewet, Tuhan berbuat baik apa? Istri bisu. Ngerti gak sih? Suami suka keluar rumah, Tuhan berbuat baik, kakinya dua-duanya putus supaya nggak bisa keluar rumah. Kita ini kadang-kala ya sok tahu apa yang benar, apa yang nggak benar, yang baik dan yang tidak baik. Paulus saja berkata di Filipi pasal 1 ya, kiranya Kristus dimuliakan baik oleh matiku maupun oleh hidupku. Siapa bilang mati itu buruk? Yesus mati tapi itu baik kok. Selama kematian kita meaningful, tidak masalah. Makanya jangan takut mati. Nanti saya takut mati Pak, saya khawatir kalau tua mati. Jangan khawatir, pasti. Khawatir itu kan kalau iya dan tidak. Ya ini kan orang mati kan pasti ya. Terus ada yang ngomong sama saya gini, Pak saya ini bingung Pak mikir no mati nanti Pak. Loh, apa yang bingung? Saya itu bingung Pak. Maksudnya mati itu nanti bagaimana ya Pak? Saya mati. Gak usah bingung Bu. Mati gak butuh latihan, gak butuh gladi bersih. Lama-lama tahu sendiri kok. Saya ingat benar anak saya yang nomor 2 itu pernah mau mati beberapa kali. Salah satunya waktu saya ajak main di Taman Dayu itu. Jadi dia dengan kokonya masih kecil gitu, terus kan pakai pelampung gitu, keluar dari slide-nya itu terowongannya gitu kan. Terus kokonya bilang gini, Pak boleh nggak nyoba yang di pinggir tanpa pelampung? Boleh. Terus akhirnya bilang, ya juga jangan, ya tetap di sini pakai pelampung. Papa jaga koko ya. Jadi saya jaga kokonya di sana. Waktu kokonya keluar, saya pegang. Nggak taunya adiknya itu keluar, pelampungnya terpental. Dia masuk di tengah jauh, agak jauh dari saya. Dan saya lihat anak saya gitu. Jadi akhirnya saya cepat-cepat menyelamatkan dia kan. Oh wajahnya merah, saya taruh di pinggir kolam gitu kan. Saya dorong-dorong gini ke dadanya gitu. Terus akhirnya keluar airnya. Wah senang, mamanya udah nangis-nangis gak karu-karuan gitu kan ya. Saya sudah berdoa, Tuhan tolong anak ini gitu kan. Akhirnya udah dikasih
minum. Dan orang Indonesia itu hebat ya, minumnya sudah bisa ditebak. Apa? Teh panas, manis ya gitu. Teh manis hangat. Anak jatuh dikasih itu, bener gak sih? Ya kan? Anak takut gitu, terus dikasih minumnya. Iya bener gak sih? Nanti anaknya remaja putus cinta, ngapain? Sedih, putus cinta, sini minum. Saya heran ya, pokoknya untuk semua persoalan orang Indonesia itu selalu teh manis hangat itu, saudara. Seolah-olah itu obat untuk semua persoalan gitu kan. Padahal itu sumber segala persoalan, makanya banyak yang diabetes sekarang. Dikit-dikit teh manis hangat, berharap tuanya nggak diabetes, bagaimana caranya? Nah, anak saya itu sempat mau mati kan. Setelah itu kan dia seger lagi. Saya tanya, Yeyel tadi, panggilan kesayangannya dia Yeyel tadi takut gak? Enggak. Kan papa sudah ajarin, kalau mati percaya Yesus kan masuk surga. Anak saya jawab gitu. Terus saya tanya, terus ya bagaimana perasaannya tadi? Ya kan bingung. Loh kenapa bingung? Papa ini ngawur sih. Papa ini gak pernah ngajarin caranya mati bagaimana. Tadi dia bingung, ini pasti mati. Cuma dia gak tahu cara matinya bagaimana. Gak usah bingung cara mati. Gak perlu latihan, gak perlu berlatih terus ya. Loh tapi nanti kalau saya sakit-sakitan bagaimana? Cara berpikir kita bukan menghindari sakit. Tentu saja harus hidup sehat. Tapi kita tidak perlu menghindari sakit. Karena anyway orang tua pasti lemah. Kalaupun tidak sakit, lemah. Bersyukur kalau sudah berusia gitu kan ya, tapi masih cantik yang seperti sebelah kiri saya. Beberapa kali saya berjumpa itu saya kagum ya gitu. Wah, aduh luar biasa gitu kan. Beberapa orang awet muda, ya, wah bersyukur. Tapi ya jujur aja, kita berharap apa dari dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa? Pasti kita akan menderita kok waktu tua. Entah sakit, entah lemah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kesakitan kita memuliakan Tuhan. Ada jemaat saya itu kena kanker, akhirnya meninggal dunia. Dia seorang misionaris dari luar negeri, berjemaat di salah satu cabang gereja saya yang berbahasa Inggris. Tapi saya mendengar orang-orang yang datang ke sana itu pertama bingung mau menghibur apa kepada dia, karena dia kan sudah sakit, kena CA gitu kan. Tapi ternyata orang yang datang ke sana malah dihibur sama dia, dikasih semangat. Ayo yang masih sehat memberitakan Injil, ayo yang hidupnya masih panjang memberi diri kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang datang malah berkata, enak datangin dia, kita nggak perlu bingung menghibur dia, malah dia yang menghibur kita. Saya ketemu sama istri dan anaknya sekitar, wah papa itu luar biasa, over there is amazing katanya. Walaupun dia terbaring sekarat, dia masih bisa menghibur banyak orang, memberitakan Injil pada orang lain. Justru di tengah sakitnya tapi dia bersuka cita, itu lebih memuliakan Tuhan. Tapi kita seringkali berpikir sakit baru sembuh kalau mau memuliakan Tuhan. Enggak ya. Kita bisa memuliakan Tuhan lewat kesakitan kita, lewat kesembuhan kita. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan kematian kita maupun dengan kehidupan kita. Cuma masalahnya kita ini nggak bisa milih mana benar, mana yang tidak benar. Saya punya cerita yang saya ulang-ulang terus karena cerita ini luar biasa dari Tiongkok ya. Ini persekutuan doa malam Mandarin ya. Saya ceritakan dalam bahasa Mandarin ya. Haleluya. Haleluya, janganlah nanti banyak yang nggak paham ya. Istri saya juga nggak paham ya gitu. Kenapa suaminya kok tiba-tiba bisa Mandarin ya? Oke. Jadi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia saja. Jadi di sebuah desa di Tiongkok itu ada seorang ayah yang punya seorang anak laki-laki dan seekor kuda jantan. Lalu dia berkata begini, wah hidupku ini hoki katanya. Kenapa? Punya anak laki-laki. Kan orang Tiongkok paling suka anak laki-laki ya. Walaupun Alkitab tidak ngomong begitu, tapi kan ya itu sotitis lah ya. Orang Tiongkok itu pokoknya kalau punya anak laki itu rasanya kayak wah segalanya. Padahal itu nggak Alkitabiah ya. Semua anak sama aja di mata Tuhan ya. Tapi ya ini ceritanya kan dari sana gitu kan. Lalu dia lihat anaknya laki, wah bersyukur punya anak laki. Terus punya kuda jantan lagi gagah, wah dia seneng. Suatu ketika kuda jantannya hilang. Lalu dia bilang, aduh Amsyong ini punya kuda satu hilang lagi gitu kan. Terus dia bilang Amsyong ini. Gak lama kudanya datang.
bersama dengan kuda-kuda betina yang lain yang liar. Pada waktu datang dia ngomong apa? Hoki, hilang satu pulangnya nambah, ada bonusnya. Hoki dia seneng banget ya. Lalu dia ngomong sama anaknya, tolong jinakkan kuda-kuda betina itu. Lalu anaknya menjinakkan kuda-kuda betina itu. Pada waktu menjinakkan, kakinya ditendang salah satu dari kuda itu. Ditendang, kakinya patah. Anaknya yang laki-laki satu-satunya cacat. Dia bilang apa sekarang? Bohong, bohong. Lalu tiba-tiba tentara datang dan berkata begini, semua anak muda yang laki ikut perang, wajib militer. Jadi semua dibawa kecuali anaknya dia, dan semua yang dibawa mati besoknya langsung. Dia dengar kabar itu berkata apa? Hoki, punya anak satu cacat. Coba kalau nggak cacat, sudah mati dia. Ceritanya mau saya lanjutkan sampai tahun depan nggak ini? Mau saya lanjutkan sampai tahun depan? Lah ya. Dari cerita ini kita belajar apa sih? Kita ini seringkali nggak tahu menentukan mana baik, mana yang tidak baik. Karena yang berhak menentukan itu Tuhan, bukan kita. Kalau kita yang berhak menentukan, maka semuanya akan jadi kacau. Baik atau tidak baik, itu Tuhan yang menentukan. Jadi apapun keadaan kita biarkan Tuhan yang menilai. Nah, bagaimana membiarkan Tuhan menilai? Contoh ya, saya kasih contoh yang baik di dalam Alkitab. Dibenci sama saudara-saudara baik gak? Terus dijual sama saudara-saudara baik gak? Nggak baik ya? Lalu difitnah gara-gara berbuat baik. Nggak baik ya kan, gitu kan? Terus dipenjara, tidak baik. Berarti hidupnya Yusuf nggak baik. Berarti yang dialami Yusuf tidak baik loh. Karena untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir, inilah jalan yang dilalui oleh Yusuf. Dan kalau kita tanya sama Yusuf, apakah perjalanan hidupmu buruk atau baik? Yusuf berkata baik. Yusuf berkata apa? Mereka kamu ini mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Yaitu apa? Untuk memelihara bangsa yang besar. Perhatikan ya, Yusuf tidak berkata begini, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik, yaitu membuat aku jadi orang terkenal. Bukan. Yusuf berkata begini, yaitu untuk memelihara bangsa yang besar. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham di pasal yang ke-12 bahwa Tuhan akan membuat keturunannya banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Keturunanmu akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Di pasal 15 dijelaskan seperti bintang, seperti pasir. Bisa bayangkan seandainya Yusuf tidak ada di Mesir, maka semua dunia mati kelaparan. Kalau semua dunia mati kelaparan, janji Tuhan tidak digenapi. Jadi baik atau tidak baik, ukurannya apa? Ukurannya sederhana. Kalau itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, kalau itu menggenapi rencana Tuhan, maka kita bilang itu baik. Yesus hidupnya penuh penderitaan, tapi kita bilang baik. Mengapa? Karena semua penderitaannya menggenapi rencana Tuhan bagi kita. Yusuf semua hidupnya itu jelek terus, buruk, tapi sekarang kita bisa bilang baik. Kenapa? Karena Yusuf sedang dipakai Tuhan menggenapi rencananya. Jadi ukuran baik atau tidak baik bukan kenyamanan kita, bukan masalah kita merasa nyaman atau tidak nyaman, saudara. Tapi kita justru bersyukur karena Tuhan punya rencana yang baik. Saya bersyukur, saudara, saya bertumbuh dari sekolah Alkitab di sini, saudara. Kenapa? Karena saya tahu betapa susahnya hidup di sini dulu, saudara. Makan daging itu seminggu sekali, itu pun hari Jumat, karena puasa, ngerti nggak sih? Jadi karena puasa, duitnya digabung, baru ketemu ayam itu seminggu sekali. Kalau nggak Jumat, makanannya loh sudah bisa ditebak, malah nggak perlu nebak. Pagi itu mesti nasi putih sama buncis, kalau nggak nasi putih sama tempe satu, kalau enggak nasi putih sama tahu sama kecap, gitu aja. Kalau siang saya sudah bisa nebak
Mesti kalau nggak kangkung, buncis keluar lagi kalau ada sisa gitu kan. Sama ikan pindang kecil itu loh saudara, ikan pindang. Tongkol aja susahnya setengah mati ketemunya saudara. Ikan pindang terus itu. Susah setengah mati. Dulu saya melayani gelandangan di CMP, nggak ada duit. Saya harus nyari duit sendiri untuk gelandangan itu. Saya ngelesin keyboard, ngelesin musik di beberapa tempat lain supaya duitnya saya kumpulkan sendiri saudara. Untuk apa? Untuk melayani orang-orang gelandangan di CMP sana. Saya pernah nggak ada duit bersih-bersih asrama. Wah, biasanya males ini bersih-bersih sampai orang bingung kerasukan setan atau kesambel setan putih atau apa ini kan gitu. Padahal tujuan saya bersih-bersih cuma satu, siapa tahu ada uang jatuh. Dan saya masih ingat waktu itu ketika saya nyapu ada 100 perak, saya bisa pegang berlutut nangis. Kenapa? Karena saya bisa mengunjungi gelandangan itu walaupun pulangnya saya jalan kaki dari CMP ke sini. Tapi saya bersyukur dengan semua yang tidak baik itu dalam tanda kutip. Kenapa? Karena itu menyiapkan saya menjadi hamba Tuhan yang tidak mata duitan. Itu menyiapkan saya menjadi hamba Tuhan yang tidak mudah mengeluh saudara. Ditaruh dimanapun saya bisa menderita seperti apapun, saya nggak mengeluh. Kenapa? Karena saya bersyukur Tuhan bentuk saya seperti itu. Baik atau tidak baik itu bukan berdasarkan kenyamanan kita, benar nggak sih? Bukan berdasarkan kenyamanan kita, baik atau tidak baik itu kalau kita menggenapi rencana Tuhan. Saya sedih karena berapa kali saya ketemu hamba Tuhan yang muda saudara, baru berkorban dikit aja, ngomelnya itu panjang banget gitu saudara. Yang seharusnya dia itu bisa berkorban, dia nggak mau milih untuk berkorban saudara. Sampai saya berapa kali mendengar, ya gerejanya juga salah sih. Gerejanya ngomong gini, semua keperluanmu nanti notanya kasih ke gereja, nanti diganti sama gereja. Lah orang beli vitamin C loh saudara cuma harganya 1.500, minta ganti ke gereja. Beli gayung minta ganti ke gereja saudara. Kalau kita bisa memberi, kenapa kita mengambil sih? Benar nggak sih? Kalau kita bisa hidup sederhana supaya kita bisa memberkati orang lain, kenapa kita hidup berlimpah-limpah sehingga kita nggak bisa memberkati orang lain? Di mana-mana saya memberitahu hamba Tuhan yang hidupnya sederhana yang saya hormati adalah almarhum pendeta Ishak Liu dari Saposo. Duitnya banyak banget, tapi hidup sederhana sekali. Saya jarang melihat hamba Tuhan yang hidup sederhana. Jangan bilang, oh ya itu orangnya miskin. Miskin lain dengan sederhana saudara. Miskin ya miskin. Tapi saya sungguh rindu ya, kita semua bersyukur untuk keadaan kita masing-masing. Karena baik atau tidak baik tidak ditentukan oleh kenyamanan kita. Baik atau tidak baik ditentukan apakah rencana Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Jadi kalaupun kita harus menderita, tapi itu memuliakan Tuhan, kita bisa berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ketika kita dicaci maki orang, dikhianati orang, difitnah orang, kita berdiam diri, sakit ya? Sakit. Tapi kalau itu memuliakan Tuhan, kita harus berkata, kehendak-Mu yang jadi. Kalau kita melayani tapi nggak dihargai orang, sakit ya? Sakit. Tapi kalau itu memuliakan Tuhan, kita harus berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita, jangan diukur pakai perasaan kita, tapi diukur apakah ini memuliakan Tuhan. Dan kalau itu memuliakan Tuhan, kita berkata apa? Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Sama seperti Kristus berkata itu, dan akhirnya mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari masing-masing kita melihat diri kita sendiri sambil merenungkan firman Tuhan. Apakah selama ini kita mau menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri, menentukan apa yang baik dan tidak baik menurut kita sendiri? Kita meragukan kebaikan Tuhan, lebih fokus pada hal buruk dalam tanda kutip yang menimpa kita, dan kita melupakan begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengakui di depan Tuhan bahwa semua baik, semua baik. Apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita adalah baik. Apapun itu, dari semua, dari awal sampai sekarang kita percaya bahwa Tuhan baik. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dari semula Tuhan telah letakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan.
Engkau selalu baik, dan kami sekaligus datang mohon ampun di hadapan Tuhan, karena kami seringkali meragukan kebaikan-Mu di dalam hidup kami, hanya gara-gara beberapa peristiwa yang buruk menurut mata kami. Kami sudah menuduh Tuhan berbuat yang tidak-tidak. Kami lupa mensyukuri ada begitu banyak hal yang baik yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Bahkan di dalam peristiwa yang buruk pun Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu, dengan malu kami datang kepada-Mu. Mohon ampun ya Tuhan. Terima kasih Engkau membuka mata kami untuk melihat bahwa salib adalah peristiwa paling buruk di dalam sejarah. Tetapi justru melalui peristiwa yang paling buruk, Tuhan mendatangkan pemberian yang terindah bagi kami, yaitu keselamatan kami. Dan kami percaya apapun keadaan kami yang buruk menurut manusia saat ini, kami tahu Tuhan sedang mengerjakan kebaikan. Walaupun mungkin kami tidak bisa melihat tangan-Mu bekerja, Tuhan tolong kami percaya bahwa hati-Mu tetap ada untuk kami semuanya. Kami sandarkan diri kami kepada-Mu dengan tenang, karena kami tahu Engkau baik kepada kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami menentukan sendiri apa yang baik, apa yang tidak baik. Ampuni kalau selama ini kami menjadi Allah bagi diri kami sendiri ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Dan malam ini kami berserah penuh kepada-Mu, mengakui Engkau Allah dan kami cuma ciptaan. Engkau Bapa yang mengasihi kami anak-anak-Mu. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni kami, kuatkan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Semua yang diberkati katakan amin. Amin. Serta berdiri, kita akhiri pada doa malam ini. Kami mengucap syukur buat kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh datang memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap benih firman yang sudah kami terima dan dengar malam hari ini boleh jatuh di tanah-tanah yang baik di setiap hati kami. Dan Roh Kudus yang akan memberi kami kemampuan untuk mengingat dan juga untuk melakukannya dalam hidup kami. Karena hanya dengan menjadi pelaku firman-Mu sajalah kami akan dipanggil di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu di dalam pelayanannya, di dalam semua yang dilakukan. Biarlah di mana hamba-Mu berada, di sana hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan ditinggikan, Injil diberitakan, banyak jiwa diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga dalam rumah tangganya, Engkau atur semuanya indah sesuai dengan rencana Tuhan. Demikian juga sesuai dengan kebenaran firman-Mu, apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarlah kami selalu memandang Tuhan jadikan semuanya baik. Sehingga setiap hari kami bukan banyak mengomel, tapi kami makin banyak bersyukur kepada Tuhan. Dan di dalam ucapan syukur kami, di sana kami melihat tangan-Mu bekerja bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah masing-masing. Engkau kirimkan malaikat-Mu mengiringi perjalanan kami, tibakan di rumah dengan keadaan selamat. Pertemukan kembali besok hari Minggu di ibadah Mandarin, semua juga dalam keadaan selamat, sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami akhiri doa malam kami hari ini dengan doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk doa berkat saya mohon sedianya Pak Hans Tim satu. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudusnya yang tetap menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.